Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rusi Fahmawati dengan NIM 7211419057. Saya dari akuntansi D 2019. Pada video kali ini akan membahas pada bab 7 yaitu pengembangan sistem. Untuk materi yang pertama yaitu pendekatan sistem. Sepanjang akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, minat akan pemecahan masalah secara sistematis mulai menguat. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan suatu masalah. Dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan. Selanjutnya yaitu urutan-urutan langkah. Nah, pada urutan-urutan langkah ini terdapat 3 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu upaya persiapan. Langkah yang pertama juga di sini yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah yang kedua yaitu mengenal sistem lingkungan, dan langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi subsistem perusahaan. Untuk tahap yang kedua yaitu upaya definisi. Untuk langkah selanjutnya yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang langkah kelima yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Tahap yang ketiga yaitu upaya solusi. Untuk langkah yang keenam yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang kedelapan yaitu memilih solusi yang terbaik. Dan langkah yang kesembilan mengimplementasikan solusi. Dan langkah yang kesepuluh yaitu menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Selanjutnya adalah SDLC tradisional. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang lebih besar. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam SDLC tradisional yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengguna. Nah, gambar di samping ini adalah bentuk tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh SDLC tradisional. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping adalah proses pembuatan prototype, sedangkan prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Untuk jenis-jenis prototype di sini ada pengembangan prototype evolusioner, yaitu suatu sistem yang akan menjadi sistem operasional. Dan yang kedua ada pengembangan prototipe persyaratan, yaitu suatu model yang dapat dibuang yang berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian prototyping. Untuk keuntungannya yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Sedangkan untuk kerugiannya di sini dari prototyping sendiri yaitu yang pertama ada pengguna yang melihat working version dari model yang dimintanya tidak menyadari bahwa mungkin saja prototype dibuat terburu-buru dan rancangan tidak tersusun dengan baik. Yang kedua, pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarangan karena ingin working version bekerja dengan cepat. Untuk yang ketiga, prototype evolutioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat.
Untuk RAD atau Rapid Application Development merupakan pengembang aplikasi yang lebih cepat daripada prototyping dan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sedangkan rekayasa informasi yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegritas yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, tujuan untuk mengembangkan sistem aplikasi ini yaitu untuk mengembangkan aplikasi lebih cepat dengan mengikut sertakan pengguna dalam pengembangan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penting RAD. Unsur-unsur penting RAD di sini ada 4. Yang pertama manajemen, yaitu sebagai pengadaptasi awal yang dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi baru dan melakukan hal-hal baru sebagai pengembangan. Yang kedua ada orang. Orang di sini yaitu membuat tim SWOT atau ahli dengan alat-alat canggih untuk uji coba pada keahlian masing-masing. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi di sini yaitu semakin banyak keterlibatan pengguna memungkinkan sistem berkembang lebih cepat. Nah, yang keempat ada alat-alat untuk membuat rekayasa informasi yang dapat diubah menjadi peranti lunak dan basis data operasional. Selanjutnya yaitu pengembangan berfase. Pengembangan berfase yaitu suatu pendekatan pengembangan sistem informasi dengan metodologi kontemporer. Nah, metodologi pengembangan sistem ini merupakan kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan cara mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologi. Terdapat 6 tahapan dalam pengembangan berfase ini. Nah, SDLC tradisional, RAD, prototyping. Nah, ini adalah gambar 6 tahapan dari pengembangan berfase. Untuk yang pertama ada investigasi awal, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat ada konstruksi awal, yang kelima ada tinjauan pengguna, yang keenam ada konstruksi akhir, dan yang ketujuh ada pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis, proses pengerjaan ulang sistem atau rekayasa ulang. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 2 hal. Untuk yang pertama ada TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem berharga yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan memelihara biasa. Yang kedua ada perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Nah, teknik untuk penerapan BPR itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama rekayasa terbalik, yang kedua rekayasa ulang, dan pemilihan komponen BPR. Selanjutnya yaitu alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus metodologi pengembangan sistem adalah metodologi. Metodologi sama seperti sebuah cetak biru yang digambarkan oleh arsitek untuk memandu para kontraktor, tukang listrik, dan sejenisnya ketika mereka membangun sebuah rumah. Sama halnya seperti metodologi yang memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Selanjutnya yaitu pemodelan proses. Nah, dalam pemodelan proses ini ada namanya diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol. Nah, 4 bentuk simbol ini ada unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Nah, gambar di samping ini merupakan bentuk diagram arus data pada gaji karyawan. Selanjutnya ada manajemen proyek, yaitu suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Selanjutnya ada steering committee atau steering committee SIM. Memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan. Nah, mekanisme manajemen proyek di dalam ini terdapat 2 format yang umumnya digunakan. Yang pertama ada grafik Gantt dan diagram jaringan atau network diagram. Yang terakhir ada mengestimasi biaya proyek. Terdapat banyak metode yang digunakan untuk mengestimasi biaya jadwal proyek. Untuk komponen-komponennya ada input, ada alat dan teknik, dan output.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.